Shalom saudara yang disayang Tuhan. Seperti biasa, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama. Bapa, kasih setiamu kami renungkan, kasih sayangmu kami simpan di dalam hati. Engkau mengampuni kesalahan kami dan menyelamatkan nyawa kami. Engkau juga yang memuaskan jiwa kami. Karena Engkau penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau tidak menghukum kami setimpal dengan dosa kami. Jika tidak, habislah kami. Seperti Bapa sayang pada anaknya, demikian juga Engkau sayang kepada orang yang takut akan Engkau. Sekalipun kami ini hanyalah debu, Engkau tetap mengingat kami dan mengasihi kami. Kepadamulah kami berharap dan jiwa kami mencari Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, Kitab Ratapan pasal 3 ayat 13 mengatakan, Ia menancapkan ke dalam hatiku anak panah dari tabungnya. Ketika Tuhan melukai hati kita, memukul kita dan membungkam doa kita, bagaimana kita berespon? Firman Tuhan mengajar kita untuk tetap berharap kepadanya, Ratapan 3 ayat 18, dan percaya pada kasih setianya, Ratapan 3 ayat 22. Karena dialah bagian jiwa kita, Ratapan 3 ayat 24. Firman Tuhan menegaskan di Ratapan 3 ayat 25, Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sebenarnya ketika Tuhan melukai hati kita karena pelanggaran kita, Ratapan 3 ayat 29, hatinya juga tidaklah nyaman. Karena dengan tidak rela Ia mendatangkan kesusahan pada kita, Ratapan 3 ayat 32 dan 33. Kita mungkin mengira Tuhan senang dalam mendatangkan kesusahan pada kita. Padahal kesusahan yang kita derita tidak jarang merupakan akibat dari kebodohan kita sendiri. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak rela dalam mendatangkan kesusahan yang merupakan akibat dari dosa kita. Jadi setiap kali kita berdosa, setidaknya 2 kali kita membuat Tuhan terluka. Dosa kita membuat hatinya terluka, pukulannya pada kita juga membuat hatinya terluka. Firman Tuhan memberikan pengajaran bagaimana kita berespon ketika hati kita dilukai Tuhan. Selain menangis di hadapannya, Ratapan 3 ayat 49 mengatakan, air mataku terus-menerus bercucuran, tiada hentinya. Kita dapat terus memanggil namanya. Ratapan 3 ayat 55, Ya Tuhan, aku memanggil namamu. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutup telingamu terhadap keluhku dan teriakanku. Engkau mendekat ketika aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Penulis kitab Ratapan melanjutkan doanya, memohon keadilan dari Tuhan atas ketidakadilan yang dialaminya. Sebab selain menerima konsekuensi atas dosa mereka, bangsa Israel mengalami ketidakadilan karena pukulan dari pemerintah Babel yang sangat keras. Apa yang Anda rasakan ketika mendengar kata Allah itu adil? Artinya setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah yang adil. Yesus memberikan perumpamaan tentang hal ini, misalnya dalam perumpamaan talenta dan perumpamaan tentang mina. Firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 10 juga mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Saudara mungkin mengalami kesusahan akibat dosa atau perbuatan bodoh saudara. Namun Tuhan itu adil. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang mendatangkan kesusahan pada Anda bebas dari hukumannya. Saudara mungkin merasa sakit hati karena anak panah dari Tuhan, atau karena Tuhan melukai hati Anda. Hal ini Tuhan lakukan karena Dia sangat sayang pada saudara, sehingga Dia mendidik saudara agar saudara tidak terjerumus dan tidak terjerat di dalam kebodohan.
Maukah Anda berseru kepada Tuhan? Maukah Anda mendekatkan diri kepadanya? Kiranya Tuhan menjaga dan menyertai saudara. Sampai jumpa.